Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya kami menikmati semua berkat dalam alam surgawi. Kami percaya kami terima semua yang Kau sediakan dalam alam surgawi bagi kami. Kami percaya doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendengar, Tuhan sudah menjawabnya. Dan jadi realita dalam kehidupan kami. Jadi realita dalam kehidupan kami. Jadi kenyataan dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Ya. Semua katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Ada suatu gambaran dari kehidupan kekristenan kita yang saya gambarkan dalam 3 tahap. Baik sebenarnya menyangkut akan gereja, akan kelompok lokal, ataupun seringkali juga menyangkut akan pribadi. Karena sebenarnya apa yang terjadi pada suatu lokal atau kelompok atau gereja tidak bisa dipisahkan dengan apa yang dialami oleh pribadi daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Saya ambil contoh begini. Apapun yang terjadi pada gereja ini secara keseluruhan, tidak pernah bisa dipisahkan dengan apa yang saya alami secara pribadi. Kalau gereja ini mengalami pertumbuhan yang bagus sekali, bagaimanapun akan mempengaruhi akan suasana batin saya. Bagaimanapun itu. Kalau gereja ini mengalami hancur-hancuran, saya harap tidak dalam nama Tuhan Yesus, maka akibatnya juga akan berpengaruh dalam hidup saya. Kalau tidak, saya ini cuman gembala bayaran, sejauh gereja bayar saya, sisanya saya tidak pernah urusan lagi dengan apa yang terjadi pada anak-anak Tuhan yang di dalamnya. Hal yang sama berlaku dalam mesbah keluarga saudara. Kalau pertumbuhannya bagus, maka yang setiap kali Anda ingin tunjukkan adalah laporan MK saudara. Memberikan laporan itu semangatnya luar biasa. Sebab kita tahu bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita punya hasil yang sangat baik sekali. Tapi kalau MK kita itu seperti lagu anak-anak teko-teko-tek, anak ayam mati 1 tinggal 9, tinggal 8, tinggal 7. Maka satu kali kita akan merasa bahwa laporan MK itu merupakan surat sita daripada Departemen Kehakiman gitu sepertinya. Suatu barang yang sangat tidak kita sukai karena kita tahu kita memberikan report yang makin hari bukan makin membaik tapi makin memburuk. Nah suasana keadaan MK itu mau tidak mau mempengaruhi akan kondisi hidup kita. Atau sebaliknya justru. Bahwa kondisi MK itu karena akibat daripada kondisi roh kita di depan Tuhan yang makin memburuk. Jadi segala sesuatu yang berkaitan baik secara global maupun secara individu sebetulnya sangat berkait erat sekali. Nah minggu lalu saya sampaikan ada 3 tahap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau Allah mulai percayakan sesuatu kepada kita. Dan saya gambarkan dengan gambar seperti ini. Kalau Anda ingat apa yang kita lihat bersama pada minggu yang lalu. Tahap yang pertama, ini tahap yang kedua. Lalu ini merupakan tahap yang ketiga. Nah tahap pertama dikenal dengan nama The Birth of the Vision. Atau lahirnya visi. Dan biasanya kelahiran visi itu dimulai dengan sesuatu yang sangat menggairahkan sekali. Anda ingat cerita di Alkitab dalam kitab Kejadian ketika Yusuf mulai terima penglihatan mimpi dari Allahnya bahwa dia kelak akan jadi penguasa, dia begitu bergairah dengan apa yang dia dapat, dia ceritakan dengan begitu semangat dan puncaknya dia dapat jubah yang begitu indah dari bapaknya. Jadi kalau Anda perhatikan ada proses di mana lahirnya suatu visi. Tapi kemudian kalau Anda perhatikan ada yang kedua. Setelah itu makin naik, ada yang namanya kematian daripada visi. The death of the vision. Kematian daripada visi. Dan tiba-tiba dari begitu hebat
dihargai oleh orang lain, dihormati dan disayangi bapaknya. Dia kemudian dijual dan 13 tahun hidupnya makin memburuk dan bukan tambah baik, tapi makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh tanpa pernah mengerti salahku di mana. Nah, ini yang berat, saudara. Nanti hari ini kita akan bicara khusus soal kematian ini. Kalau lahir gampang, semua orang dapat semangat berapi-api. Disinilah poin yang sangat menentukan dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang bisa lewati akan bagian kedua, tahap kedua, dia akan sampai kepada tahap yang ketiga, yaitu realisasi, kenyataan daripada visi itu tergenapi. Kenyataan atau penggenapan daripada visi. Nah, disinilah sebenarnya titik yang harus kita perhatikan, yaitu pada waktu kita mengalami kematian dari visi kita. Secara pribadi, jangan Anda heran bahwa hal itu juga berlaku. Yusuf itu pribadi, saudara. Yang dia tangkap itu visi pribadi. Dan prosesnya sama, harus ada kelahiran, harus ada kematian. Kalau kita bisa melewati proses kematian ini, kita semua akan sampai pada penggenapan atau kenyataan daripada visi ini. Nah, saya ingin kita semua memperhatikan dengan baik, karena banyak anak Tuhan yang kemudian mentok di bagian kedua, pada bagian kematian daripada visi. Kita tidak tahu mesti berbuat apa, tidak berdaya lagi, dan akhirnya banyak yang hancur di sini, tanpa pernah melihat kenyataan atau penggenapan daripada visinya. Dengan kata lain, tidak nyampe target, saudara. Jadi belum sampai kepada kenyataan atau penggenapan dari apa yang sebenarnya Allah janjikan dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin kita perhatikan sungguh-sungguh, karena pergumulan kita sebagai orang Kristen terbanyak adalah pada waktu kita mengalami kematian visi yang pernah Allah berikan dalam kehidupan kita. Ada seorang anak Tuhan. Saya nggak perlu sebut nama dan kota dan sebagainya ya. Tapi saya bertemu dengan dia beberapa waktu yang lalu. Orang ini pada waktu tahun-tahun lalu dia mendapatkan visi dari Allah untuk melayani di pulau lain yang tempatnya terpencil sekali. Nah, istrinya mendapatkan beban, mendapatkan visi pertama bahwa keluarga ini akan pindah ke pulau itu. Dan desanya merupakan tempat yang sangat terpencil sekali. Pada waktu mereka bicara dengan saya berkata jujur kepada mereka, apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu bukan hal yang gampang. Engkau akan melewati banyak hal yang sukar karena tempat itu lain dengan kota di mana kamu tinggal hari ini. Bahkan sangat bertolak belakang sekali. Singkat cerita, suatu hari mereka telepon saya dan suaminya berkata, Pak, saya mau pamit. Loh, kemana? Saya berkata. Nanti sore saya akan segera naik kapal dan berlayar ke pulau itu. Karena ini sudah merupakan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Terus dia berkata, bulan depan seluruh keluarga akan nyusul dan akan tinggal di pulau itu. Saya kaget sekali. Saya berkata, kamu cepat sekali. Dia berkata, ya Pak, ini sudah konfirmasi dari Allah. Dia lepaskan pekerjaannya dan kemudian dia siap berangkat. Dan sudah pesan banyak kaset untuk teman saya, Pak, dengarkan khotbah Bapak. Ya wis, tak dampingi dengan kaset khotbahku, saya berkata begitu. Dia berangkat, saudara, singkat cerita. Sekian bulan kemudian saya ketemu dia di kota asalnya dia. Saya berkata, loh, kamu kok di sini? Harusnya kamu di hutan. Kok di sini? Dia nyengir. Hihihi. Terus dia berkata, wah Pak, ini ada persoalan. Nah kemudian saya tidak ngomong banyak, tidak tanya banyak. Saya hanya cerita begini. Apa yang saya sampaikan hari ini. Ada proses kelahiran, ada kematian, ada penggenapan. Waktu pertama lahir, meningkat semangat tinggi sekali. Tapi harus melewati proses kematian. Dan kemudian kalau engkau lolos dengan baik, engkau mencapai penggenapan yang Tuhan janjikan. Akhirnya dia buka, saudara, kenyataannya. Saya tanya begini, saudara. Saya singkat, hanya pertemuan 3 menit kira-kira. Saya ngomong begini, kamu kok bisa pulang tuh, Pi? Terus dia bilang, terus terang Pak, nyonyahku marah-marah. Tiba-tiba berubah pikirannya.
tidak mau dukung saya lagi. Dan dia suruh saya pulang. Dan dia tidak mau kirim saya uang. Di sana saya tidak punya penghasilan. Akhirnya saya ditarik pulang. Dan kembali ke pangkuan istrinya, saudara. Bagaimana kisah berikutnya? Kita belum tahu, saya juga nanti kelak tidak tahu seperti apa. Tapi saya berkata, kamu sedang melewati masa mati visimu. Dan hari-hari ini menentukan sekali. Apakah engkau bisa sampai pada penggenapan yang Tuhan janjikan atau tidak. Tergantung daripada apa yang engkau kerjakan sebagai responmu terhadap apa yang Tuhan pernah sampaikan di waktu-waktu lalu. 13 tahun buat Yusuf itu menentukan. Ketika dia bisa lolos dengan baik, penggenapan kenyataan daripada visi itu tergenapi dengan luar biasa. Nah, sekarang saya mau katakan begini, saudara. Ada hal yang sangat kita harus perhatikan pada saat kita di bagian kedua. Waktu kita mengalami kematian daripada visi. Dan sekarang saya mau ajak kita melihat akan contoh di Alkitab. Buka dengan saya Nehemia pasal yang keempat. Nehemia pasal 4. Perhatikan pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Nehemia pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya tunggu sampai Anda bisa mendapatkan bagian ini. Lalu saya akan bacakan, Anda perhatikan di Alkitabmu, Anda beri garis bawah kalau perlu. Karena kita mau belajar sesuatu yang sangat penting pada malam hari ini. Nehemia pasal 4, lihat pada ayat yang ke-6. Siapa yang belum ketemu? Coba angkat tangan, saya tunggu. Yang belum ketemu, oke silahkan tunggu. Saya tunggu, saya cari, saudara. Nehemia pasal yang keempat, itu sebelum Mazmur, sebelumnya itu saudara ya. Sebelum Mazmur, sebelum apa lagi? Sebelum Ayub terus ya. Kalau Anda mau cepat cari dulu Mazmur terus ke depan. Anda akan cepat jumpai di situ. Sudah ya, Nehemia pasal 4 yang sudah ketemu, tolong angkat tangannya yang sudah ketemu. Oke, sekarang lihat pada ayat yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Anda garis bawahi kata setengah tinggi. Dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan apa? Segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Jadi zaman dulu tuh provokator sudah ada, saudara ya, jadi jangan heran itu. Tapi ditanggulangi dengan doa. Ayat yang ke-10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Terjemahan lain, sampahnya, rabisnya masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Lihat saudara, kalau Anda perhatikan, itu Alkitab berkata baru setengah tinggi. Nah, berapa lama dibutuhkan membangun tembok sebenarnya? Coba buka pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 dari kitab Nehemia yang sama. Nehemia 6 ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu berapa saudara? 52 apa? Hari. Jadi untuk membangun tembok sampai utuh nyambung semua, hanya butuh sebenarnya 52 hari. Ternyata kalau Anda perhatikan, kekuatan mereka merosot, waktu tembok itu baru berapa saudara? Setengah. Diperkirakan kurang lebih baru sekitar 26 hari kalau setengahnya.
Dari kerja begitu semangat kalau Anda baca di pasal-pasal awal. Mereka berkata, kami akan melakukan, kami kerja sehati, saudara. 26 hari kemudian, sudah berkata, yang ngomong Yehuda. Para pengangkat kami sudah merosot kekuatannya. Dan sampahnya masih banyak. Puing-puingnya masih banyak. Dan mereka berkata, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Lihat awalnya bagus, saudara. Baru sampai di tengah-tengah, ini yang gawat. Selalu kalau sudah di tengah itu gawat, saudara. Kenapa? Antara jarak kembali dengan jarak sampai sama jauhnya. Dan orang sebetulnya sudah lelah. Mau kembali ya sekian hari, mau terus sekian hari. Dan pilihannya sukar sekali. Disitulah sebenarnya biasanya saat yang paling menentukan dalam hidup kita. Untuk memulai sesuatu gampangnya luar biasa. Begitu sampai di tengah-tengah, saudara. Ini yang faktor yang berbahaya. Nah, saya mau beritahu saudara begini. Kita ini gereja, saya nggak tahu sampai di mana, saudara. Mungkin lagi di sini atau sudah di sini, saya nggak tahu. Yang jelas kita pernah melewati masa kematian. Apakah akan muncul lagi, Pak? Mungkin bisa lagi itu muncul begitu lagi, saudara. Bisa. Dan biasanya begitu. Ada masa-masa yang tidak mudah yang harus dilewati. Setiap bentuk kelahiran itu menimbulkan kesakitan tertentu. Tapi saya mau sampaikan demi kasih Tuhan. Itu harus dilewati. Secara individu, secara kelompok, dalam MK, dalam gereja, seluruhnya, dalam keluarga. Kita semua pasti mengalami masa seperti itu. Untuk memulai sesuatu itu gampang sekali dan semangatnya tinggi. Begitu di tengah-tengah, saudara. Ini gawat. Yehuda sudah mulai ngomong. Para pengangkat kami sudah merosot kekuatannya. Puing-puingnya masih sangat banyak. Dan langsung mereka berkata, kami tidak sanggup untuk membangun tembok ini. Dan disinilah saat yang paling genting dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Beberapa dari saudara mungkin seperti itu keadaannya. Sudah merosot kekuatannya. Sementara engkau tahu yang harus digarap masih banyak. Dan dalam hati kecil engkau berkata, aduh, give up aja. Aku nyerah. Kalau engkau nyerah, saudara. Yang separuh sudah engkau awali. Tidak ada gunanya. Rontok semua. Selalu masa di tengah-tengah ini. Merupakan masa yang harus kita waspadai. Disitulah sebetulnya yang terjadi. The death of the vision. Kematian dari visi itu. Tapi kalau kita perhatikan kitab Nehemia. Akhirnya kita tahu. Sungguh saudara. Mereka akhirnya bisa selesai. Dengan tuntas. Dalam 52 hari. Amen saudara. Coba buka Habakuk pasal 3. Ini ayat memberkati saya luar biasa. Tadi saya terlambat datang di gereja. Karena 5:30 Tuhan ngomong sama saya. Cepat mandi masuk ruang doa. Aku mau ajari kamu lebih lagi. Dan saya masuk ruang doa. Jam di ruang doa saya terlambat banyak. Hampir sejam. Jadi saya santai gitu. Saya keluar 6:30. Jadi kelabaan akhirnya ke gereja. Karena begitu nikmatnya kalau Tuhan ngajari itu lupa semuanya. Jadi akhirnya saya keluar dengan santai 6:30. Anak saya bilang, Papa 6:30. Saya kaget saudara. Oke, tapi lihat apa yang Tuhan katakan. Habakuk pasal 3. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya bacakan buat saudara. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Aneh sekali. Ngeri sama pekerjaan Tuhan. Memang ngeri, saudara. Insinyur Arifin seringkali berkata, Tuhan itu memberikan kepada kita hal yang ngeri-ngeri sedap. Pak Yusak pakai istilah lain. Tuhan itu suka menciptakan ketegangan-ketegangan. Nah, Anda kalau belum biasa tegang-tegang, repot. Anda harus biasa kumpul dengan Tuhan. Allah itu suka menciptakan ketegangan-ketegangan. Anda senang ketegangannya Tuhan? Oh,
rotok kencang-kencang sedikit, saudara. Makanya Anda harus belajar untuk biasa hidup dalam ketegangan-ketegangan. Baik sekali. Anda mau dengar berita yang ngeri-ngeri, kita punya. Tapi itu bukan untuk saudara lah. Ntar tambah tegang. Jadi Allah suka menciptakan ketegangan-ketegangan. Kalau Pak Arifin bilang, ngeri-ngeri sedap. Memang ngeri, kalau saya selesai, oh enak. Gitu. Terus ngeri lagi, saudara. Nah itulah Tuhan kita. Dia berkata, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Dan dia berkata, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Dalam terjemahan yang lain, kalau Anda punya New King James, kalimat yang kedua ini, pada ayat yang kedua berkata begini, Oh Lord, revive thy work. Pulihkanlah pekerjaanmu in the midst of the years. Di tengah-tengah tahun-tahun itu. Anda tahu? Tuhan, pulihkanlah pekerjaanmu. Oh Lord, revive thy work. Pulihkan pekerjaanmu Tuhan. In the midst of the years. Di tengah-tengah tahun-tahun itu. Jadi ada tahun-tahun ini ya saudara. Di tengah-tengah ini dia teriak. In the midst of the years. Revive thy work. Bangkitkan, pulihkan lagi pekerjaanmu. Kenapa? Di tengah ini mesti gawat saudara. Itu titik yang menentukan sekali Anda itu jadi atau tidak saudara. Dan banyak orang Kristen tidak menyadarinya. Habakuk teriakannya apa? Di tengah tahun-tahun itu, pulihkan Tuhan pekerjaanmu. Dan dia minta dibangkitkan kembali. Revive, pulihkan, bangkitkan lagi. Kenapa? Sudah mulai anjlok, saudara. Di tengah-tengah itu. Kalau saudara sedang dalam masa di tengah-tengah seperti ini. Pakai doanya Habakuk. Dia sudah meratap. Itu bukan dengan cengar-cengir, saudara. Kalau kita berkata, menurut nada ratapan. Kayak apa nada itu nanti Victor akan menciptakan buat kita. Biasanya kan dia yang ahli gitu-gitu. Kita punya expert. Nah, Anda harus mengerti itu saat-saat yang kritis sekali. Kalau kita bisa lolos dengan baik, Anda akan keluar sebagai pemenang. Kenyataan akan terjadi. Amen, saudara. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Ini dorongan kuat Tuhan berikan dalam hati saya. Rupanya saya sadar ketika saya berdoa, tidak sedikit rupanya anak-anak Tuhan yang sedang di tengah-tengahnya. Mau kembali sudah terlalu jauh. Mau terus, masih jauh. Saudara. Mau dibuang semua sayang, sekian waktu begitu luar biasa dengan Allah, mau terus lagi, bensinnya sudah habis. Dan Habakuk dengan meratap dia berkata, bangkitkan Tuhan pekerjaanmu in the midst of the years. Di tengah-tengah tahun-tahun itu, bangkitkan Tuhan. Dan ini masa yang tidak gampang. Ini menentukan sekali kalau kita bisa lewati tahun ini dan kita keluar sebagai pemenang. Dahsyat sekali. Apa yang dia kerjakan akan tuntas. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Kita di tengah-tengah, saudara. Ini nggak gampang. Tapi saya bergerak bersama dengan Tuhan dan semua kita, saya yakin kita akan keluar sebagai pemenang. Kalau dia sudah ngajari begini, mesti dia punya keinginan supaya kita bisa lolos. Melewati akan masa-masa yang menentukan ini. Dan saya tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi sebagai orang yang beriman, kita sangat percaya akan kesanggupan Allah untuk memberkati kita. Jadi ini yang terjadi. Nah, apa yang harus kita mengerti? Ketika kita ada dalam lembah semacam ini, kita sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah jangan gampang menyerah. Amen, saudara. Kuncinya cuma satu. Jangan gampang berkata tidak dan menyerah. Ingat ada 5 faktor yang membuat suatu gereja bertumbuh. Faktor pertama adalah kepemimpinan yang tidak mudah menyerah. Kalau semua kita adalah orang yang tidak gampang menyerah,
dalam pergumulan pribadi ataupun gereja ataupun MK, kita akan keluar sebagai pemenang. Ingat bahwa benih ilahi diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus jadi pribadi yang tidak gampang menyerah. Coba belajar dari Paulus. 2 Korintus pasal yang keempat. Saya suka dengan ungkapan yang dia katakan di sini. 2 Korintus pasal yang keempat. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-7. Sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi terutama nanti kita akan lihat pada ayat yang ke-9. 2 Korintus 4, lihat mulai ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dia berkata, kami apa? Dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Pada ayat yang ke-9 ada ungkapan menarik sekali. Dia berkata, kami dihempaskan, namun tidak binasa. The Living Bible mengekspresikan dengan kalimat yang bagus sekali. Dikatakan, we get knocked down. Kami ini dipukul jatuh, dihempaskan. But we get up again. Tapi kami bangun lagi. And keep going. Dan gerak lagi. Luar biasa. Anak saya dipinjemin Charlie mainan PlayStation. Apa judulnya? Knockout. Nah, itu PlayStation main tinju-tinjuan, saudara. Jadi saya sekarang sama anak saya main tinju-tinjuan. Dia suka pegang ini, petinju Oscar de la Hoya. Wah, dia hobinya main itu. Dan dia selalu paksa papanya cari petinju lain. Kenapa? Ini petinju dipukul kayak apa? Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Susah untuk dikalahkan. Dan dia punya satu alat, saudara, kalau dipecet dua-duanya. Kalau sekali mukul, waduh. Sudah nggak bisa bergerak, sudah diantemi, akhirnya jatuh. Ini orang luar biasa. Dipukul, nggak pernah nyerah. Cuma ini anak saya ini agak urian. Kalau main kalah, ngamuk, saudara. Ganti lagi. Ini agak urian. Tapi bukan karena bapaknya urian, saudara ya. Anak-anak bapak-bapak, lain urusan. Dulu gimana Pak waktu kecil? Lupa saya, saudara. Penting sekarang. Nah, Paulus dia berkata begini, we get knocked down. Kami sudah dihantam, geblak jatuh, terhempas. But we get up again. Tapi bangun lagi. And keep going. Dan jalan lagi. Nah ini mesti. Saya percaya bahwa ini tipikal orang Kristen yang membuat setan frustrasi, saudara. Dihantam kayak penggeblak, bangun lagi. Yang luar biasa kata, tetapi itu yang penting. Bukan we get knocked down and teler. Terus selesai, game over. Nah, saudara. Yang luar biasa, we get knocked down. Kita memang dipukul, geblak. But we get up again. Kami bangun lagi. And keep going. Dan jalan lagi. Gerak lagi. Bagi dia. Nah ini kekristenan, saudara. Waktu di tengah-tengah. Jangan nyerah. Waktu kelihatannya mati. Tidak ada apa-apanya. Jangan nyerah. Ingat kita di tengah-tengah. Anda sedang cari jiwa. MK belum belah-belah tahun ini. Jangan nyerah. Terus bubar gitu Pak. Pak Yos dipanggil upacara penutupan MK. Amit-amit ojo ngasih terjadi, saudara. Jangan sampai terjadi. Tahun lalu, waduh tidak satu pun Pak lahir baru. Tahun ini mulai lagi.
Saya senang lagunya Harold Gingrich beberapa waktu lalu. Ya kan, coba. Let's begin again. Mari mulai lagi. Katanya. Luar biasa. Saya belum pernah Pak lihat MK saya memenangkan jiwa. Jangan nyerah. Bangkit lagi, cari jiwa lagi. Saya cari, nggak ada. Di opo-opo kota Semarang. Anda akan ketemu dengan jiwa. Bawa ke Tuhan. Amen, saudara. Nanti kita bangkit, pasti. Waduh, MK saya setia, Pak. Limo terus. Bangkit, saudara. Saudara akan tahu Anda disertai Tuhan. Nah, model yang tidak gampang nyerahin itu, saudara. Yang dicari Tuhan. Jangan merasa patah semangat ketika lihat yang lain sudah membelah 3-4 kali. Masing-masing dengan Tuhan. Yang penting, tidak ada kata menyerah dalam hidup kita. Sekeras apapun, tembus kalau Anda tidak gampang menyerah. Di Cina, ada satu jenis bambu. Yang disebut dengan nama bambu Cina. Ini bambu aneh sekali. Kalau ditanam, itu ada seperti apa itu? Bonggolnya gitu ya. Ditanam, saudara. Itu ditutup dengan apa? Dengan tanah, tanam di dalam. Apa yang orang harus buat untuk membuat bambu ini tumbuh? Tiap hari, tempat di mana bonggol bambu itu ditanam harus disirami. Tiap hari. Berapa lama, saudara? 5 tahun. Dan 5 tahun itu nggak ada pertumbuhan apa-apa. Tapi harus tiap hari sirami. Terus. Kalau berhenti mati. Ini memang bambu manganati tenang, saudara. 5 tahun. Ada toh Kristen bambu Cina. Sekarang kalau Islam. Ada nih. MK bambu Cina juga ada. 5 tahun. Ajak meeting, ajak opo, kayak bahan menteleng tok, saudara. 5 tahun. Coba tanya sebelahmu. Anda bambu Cina kah? Coba tanya. Belum ada yang bilang, ya gitu belum ada, saudara. Ya, tapi ada yang begini ada. 5 tahun. Nanti setelah tahun kelima, sometime ya dalam tahun kelima itu, setelah tiap hari disirami, tiba-tiba akan mulai muncul tunasnya. Dan dari muncul sampai jadi 90 kaki, 90 feet, berapa meter? Hah? Berapa meter? 45, 35, segenap. 90 feet pokoknya, saudara. Hitung dewe. Itu hanya butuh berapa tahun? 5 minggu. Kalau sudah berdiri, tumbuh, nekat tenan. 5 minggu, 90 feet. Pertanyaannya sekarang. Bambu ini tumbuh 5 tahun atau 5 minggu sebetulnya? Hah? 5 tahun. Sebab yang 5 minggu itu hasil dari nyirami 5 tahun. Nah, MK-mu termasuk MK bambu Cina, saudara. Sabar, saudara. Kalau saudara sendiri termasuk bambu Cina, ketua MK-mu beritahu. Bambu Cina, sorry. 5 tahun rungono apa-apa nih. Ora ketok apa-apa ben, saudara. Masa nggak tumbuh? Nanti kalau buat laporan ya, yang ini tidak hadir di MK dalam kurung bambu Cina. Nah, tapi engkau sirami, dikunjungi lagi, diopeni lah, saudara. Kalau nggak diopeni mati. Ini emang tanaman yang kurang ajar bener. Tapi sekali tumbuh, saudara, luar biasa. Anda tahu manusia itu macam-macam. Termasuk golongan apa? Bambu Cina. Senang dengar bambu Cina? Jangan terus terbayang wajah orang, saudara. Bayangkanlah wajahmu sendiri sebetulnya lebih baik. Tapi ada tipe begini. Dia tumbuh 90 feet. Hebat sekali. Tapi dibutuhkan kesabaran 5 tahun. Dan waktu jadi cuma butuh 5 minggu. Dan tumbuh tinggi sekali. Saudara sekalian, ini yang dibutuhkan
sebagai orang percaya. Tuhan mau kita ngalami semuanya ini. Amen. Nah, bagian yang berikut yang harus diperhatikan, inilah cara Tuhan sebetulnya. Kenapa butuh waktu-waktu kematian seperti ini? Itu untuk memurnikan kita. Coba buka Yeremia pasal yang ke-48. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-48. Saya pernah bacakan ayat ini bertahun-tahun yang lalu. Yeremia 48 ayat yang ke-11. Dari ayat ini kita bisa mengerti sedikit lagi akan budaya di Timur Tengah pada waktu itu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya banyak orang masih menggunakan cara tradisional ini. Yeremia 48. Ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Nah, ini orang yang tidak pernah dituang dari tempayan ke tempayan. Akhirnya apa? Dia hidup di atas apa? Endapannya. Jadi kalau ini tempat anggur, saudara, katakanlah ini tempayannya. Dulu orang itu menggunakan beberapa tempayan untuk proses supaya anggur ini tetap murni. Kok makin tidak kena Pak? Contohnya tok. Nah, kalau anggur tuh habis diperah, ya, dia masuk kepada tempayan pertama. Nanti, saudara, Anda akan lihat. Karena anggur diperah, zaman itu pemerahannya pasti dari batu kilangan biasa yang kasar. Lalu kulitnya, kotorannya, bijinya, itu ikut. Ya, itu masuk di tempayan pertama. Lalu kemudian dibiarkan beberapa saat, nanti di sini akan terjadi endapan. Ini kotorannya di sini. Nah, kalau dia hanya melewati satu tempayan, maka bagian atas ini akan bening. Tapi, itu hanya ada di atas endapan. Tidak sungguh-sungguh bening. Kalau digoncang sesuatu, ini kotorannya naik semua. Nah, orang Kristen kayak gitu, saudara. Jadi ketoknya api. Sebab apa? Tidak ada goncangan. Semua kotoran, udah bersih, jernih sekali. Ya, luarnya, endapannya masih belum kelihatan. Coba ada masalah. Krisis moneter. Diaduk, saudara. Metu kabeh ternyata, saudara. Kotoran itu keluar semua. Diminum, marai watuk dan serat. Ini anggur dijual gak laku. Kalau orang tidak mau ngalami dari tempayan ke tempayan, saudara, dia akan seperti itu. Nah, setiap tempayan ini punya fungsi. Masing-masing itu beda-beda. Paling tidak, beberapa tempayan ini untuk apa? Saya mengendap. Zaman dulu karena orang belum terlalu ngerti yang namanya saringan. Ya. Orang belum punya yang namanya teknologi untuk nyaring. Maka yang dibuat adalah diendapkan. Kemudian apa? Dituang ke tempayan berikutnya. Ngerti ya? Dituang. Ya, masukkan ke sini. Pelan-pelan, hati-hati supaya endapan ini tidak ikut. Tapi bagaimanapun masih ikut. Dimasukkan lagi. Bagian yang kedua mungkin tinggal sedikit endapannya. Bagian ini sudah bening. Terus diproses. Lewati beberapa tempayan. Dan berbagai macam tempayan. Lalu kemudian akan melewati satu tempayan. Dan vessel atau tempayan ini mereka beri nama the vessel of pressure and testing.
The vessel of pressure and testing. Tempayan tekanan dan ujian. Nah itu bentuknya apa saudara? Dengerin saudara. Ini biasanya merupakan tempayan terakhir. Setelah disaring, dia masukkan ke tempayan terakhir. Jadi masukkan di sini, biasanya sudah tidak ada endapan terlalu banyak. Mungkin ada pun tinggal sedikit sekali. Lalu kemudian, tempayannya ditutup. Nah, ketika ditutup, ingat ini karena anggur baru, maka akan menciptakan tekanan di sini. Pressure-nya akan terjadi. Ditutup berapa lama? Bukan hanya berapa lama, saudara. Ditutup rapat sekali. Diklem rapat. Kemudian dibawa masuk ke ruang bawah tanah biasanya. Yang gelap dan dingin. Ditaruh di situ. Bertahun-tahun. Sambil ini tekanan terjadi terus. Karena nggak ada hawa keluarnya. Luarnya juga lembab sekali. Beku. Menekan. Ngeri saudara. Luar dalam ditekan. Bertahun-tahun. Gelap, dingin, ditekan. Dan ini nanti lahirnya apa? Anggur terbaik. Makin lama, makin bagus. Pernah nggak lihat orang? Kalau di pesawat itu ya, wine, ditunjukkan. Tahun berapa ini? Kalau 1800 sekian, wah ini makin lama. Makin katanya enak. Oh saya nggak pernah ngincipi saudara ya. Tapi ini katanya makin lama, makin jadi anggur terbaik. Anda ngerti? Jadi kalau Anda sedang mengalami the vessel of pressure and testing, tahan saudara. Berapa lama Pak? Ya, makin lama makin baik. Sambil metentang itu tahan saudara. Pressure-nya dihadapi. Hanya orang yang tidak gampang nyerah yang akan bisa melewati itu dengan baik. Yang gampang menyerah, dibolongi siti neng kene. Ngobos, terus keluar. Enggak jadi saudara. Jadi anggur murahan. Waktu Yesus membuat mujizat pertama, air jadi anggur. Pemimpin pesta berkata apa? Biasanya orang menyajikan dulu anggur apa? Yang terbaik pada waktu pertama. Ternyata yang terbaik itu disajikan oleh siapa? Yesus sendiri. Saudara ini anggurnya Yesus. Anda dijadikan anggur terbaik oleh dia sendiri. Pertanyaannya adalah, mau tidak? Disaring. Kristen atau manusia kepengen yang settle. Kepengen yang mapan. Tidak mau banyak perubahan. Saya pernah beri contoh. Duduk aja tertentu. Ya tak? Jadi pantat kita ini punya cap. Ini pantat saya. Ada orang nempati kursi kita. Ada perasaan jengkel di hati. Kursiku, sopo saya ngomong. Tapi itu merupakan ini bekas pantat saya ini. Coba lihat, tengahnya lubang. Nah, karena tekanan-tekanan yang sering terjadi. Misalnya, orang lain duduk di situ, kita nggak nyaman lagi. Karena manusia selalu ingin sesuatu yang mapan. Tapi digoncang, dipindah. Membuat endapan kita makin hilang. Dan kita makin murni. Pada waktu sudah jernih betul. Masuk kepada vessel yang terakhir. Tempayan, bejana yang terakhir. The vessel of pressure and testing. Bejana untuk tekanan dan ujian. Kalau itu lewat, saudara. Jadinya murni sekali. Dan disimpan di tempat yang gelap. Bertahun-tahun. Yusuf mengalami itu. Simpan sama Tuhan. Jadi anggur yang terbaik. Saya pernah dalam hidup saya belajar banyak sekali. Apa artinya menahan diri. Sebelum Tuhan angkat dan tinggikan. Jangan pernah panjat apapun supaya tinggi, saudara. Seringkali para pelayan Tuhan harus belajar. Yang namanya duduk diam dan dengarkan Tuhan dan ikuti irama waktunya dia. Dan seringkali itu masa yang berat sekali. Kita ingin segera naik ke atas. Tapi kalau bukan dari Allah, dengerin baik-baik.
kita jadi produk yang setengah jadi. Produk setengah jadi itu produk gagal. Akhirnya cuma diobral 1.003, saudara. Diskon habis-habisan. Produk cacat. X barang akan diekspor. Iya, yang ditolak sama buyer, saudara. Karena cacat di sana sini. Gak ada harganya lagi. Diobral murah-murahan. Dan banyak orang Kristen pilih jadi barang obralan. Jangan, saudara. Allah punya rencana yang sangat luar biasa untuk hidup setiap kita. Amen. Jangan gampang nyerah. Ketika tekanan dialami, semua kesulitan dialami, kesakitan dialami, jangan gampang menyerah. Anda pernah tahu mutiara? Mutiara? Mana dapatnya, saudara? Hah? Pada binatang apa? Hah? Tiram. Itu apa bahasa Inggrisnya? Oyster. Oh, Anda pernah makan oyster? Nikmat sekali rasanya. Oyster, tiram. Saudara tahu dari mana tiram itu bisa menghasilkan mutiara? Pasir. Ini ada prosesnya. Tapi Anda tahu nggak? Tiram itu kan gini. Ini tiram tuh. Bentuk itu ya tiram tuh. Yus ini lah gitu ya. Kira-kira gitu ya. Luarnya nih kulitnya. Ini ada gininya. Betul ya? Kurang lebih lah saudara ya. Jadi itu kan mereka ada kayak lendirnya ya. Lendir atau kayak getah gitu ya. Itu ada barang masuk. Tapi sebenarnya pasir saudara. Dan tahukah Anda. Waktu tiram ini kemasukan pasir. Itu menderita. Sakit. Setiap kali kemasukan dia bungkus dengan lendirnya. Masuk lagi. Dia tutup lagi. Jadi satu pasir itu masuk sakit. Dia coba redam dengan apa yang dia punya. Masuk lagi, diredam lagi. Itu lama-lama, saudara. Yang mengkristal. Jadi mutiara. Tapi kita tinggal cungkil, ambil mutiaranya. Dimasak dagingnya. Wah, oyster. Tapi dia kesakitan. Untuk mutiara itu ada. Sakit. Kita tinggal dipakai. Wah, apa ini? Mutiara. Plastik atau bukan? Tidak ada orang tahu lah pokoknya. Tapi yang asli saudara. Yang mahal. Itu karena ada oyster. Tiram. Yang sakit. Setiap masuk dia bungkus. Bagian demi bagian. Bayangin pasir. Sampai jadi satu yang besar. Butuh waktu. Dan butuh kesakitan yang luar biasa. Sampai jadi. Waktu jadi itu kan ganjel. Itu kayak penyakit dalam dirinya. Tapi yang dicari orang. Ini penting buat kita. Jangan gampang nyerah. Masa di tengah itu saat yang sangat tidak gampang. Tapi orang Kristen yang bisa melewatinya. Dia akan berhasil. Jadi faktor berikutnya yang penting adalah. Faktor saudara-saudara seiman. Di sekitar kita. Buka Kisah Rasul pasal yang ke-14. Kita akan selesai dengan ini. Pasal yang ke-14. Ayat yang ke-18 mulai. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Jadi mereka disanjung sebagai dewa. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium. Dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, perhatikan saudara. Ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Bangkitlah ia. Lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Kenapa bangkit saudara? Yang menarik Alkitab berkata. Murid-murid yang lain
mengelilingi dia. Tidak berlebihan. Di 2 Korintus 4 ayat 9 tadi dia berkata, we get knocked down. Benar dia. But we get up again and keep going. Apa yang membuat dia get up again? Bangun lagi. Alkitab berkata, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Saudara, kita tidak bisa sendiri. Kita butuh orang-orang benar di sekitar kita. Dari pagi kita siang diskusi dengan Pak Marso ya. Topiknya sama. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh orang-orang benar di sekitar kita. Orang seperti apa yang kita izinkan tinggal di antara kita. Mereka akan menentukan cukup banyak. Apakah kita sanggup berdiri lagi. Dan kita bergerak lagi bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengizinkan diri kita dikitari oleh loser, orang-orang yang kalah. Dan gampang menyerah, kita akan hancur, saudara. Tapi kalau kita mengizinkan diri kita dikitari orang-orang yang kuat, yang sincere, yang tulus, dan orang-orang yang berani dan tahan menderita, kita akan bangun lagi. Dan kita akan kuat. Amen, saudara. Saya ini ngalami melihat akan apa yang terjadi. Karena dalam 2 bulan ini saya ikut seminar Pak Yusak. Tuhan suruh gitu. Menarik sekali. Saya mau beritahu sesuatu pada saudara. Saudara, sebetulnya bagian kita ini tinggal taat. Tuhan ngomong sama saya, kamu ikut seminarnya Pak Hambaku Yusak. Dari Januari sampai akhir, kamu ikuti. Saudara bisa bayangkan, saya ngomong Tuhan, aku kalau suruh naik kereta api sudah berat sekali. Bukan apa-apa. Sebab minggu pagi sore aku khotbah. Harus bangun pagi-pagi lagi, jam 4 mesti bangun karena rumah dari stasiun ke rumah jauh. Dan repot sekali, orang harus antar saya ke stasiun jam 5 naik kereta api ke Jakarta lagi. Sekian jam lagi nggak tahan fisiknya. Karena minggu itu kalau sedang ministry kayak begini ini menghabiskan energi banyak sekali, saudara. Jangan dipikir nih seminggu berdiri begini itu kerjaan ringan. Saya kerja dalam roh. Untuk menyiapkan sembahyangnya, cari Tuhannya itu yang lama, ngomongnya sejam setengah lebih sedikit. Tapi itu nyedot energi banyak sekali karena ini masalah kekal. Jadi saya bilang, aku mau naik pesawat. Jadi kalau kita ikuti itu, saudara, tinggal gampang. Tiba-tiba Tuhan gerakin orang. Jadi semua tiket dibayar orang. Wah, jadi tinggal taat hotel dikasih, nggak bayar, makan nggak bayar, semua nggak bayar. Jadi tinggal ikut, nikmat sekali, pulang, tinggal pulang. Diatur semua. Itu karena anugerah Tuhan. Nah, saudara, saya 2 bulan ini saya ikuti gitu ya. Karena pada waktu itu juga bulan yang lalu persis Pak Samuel Elkana meninggal. Saya juga pas di Jakarta. Lihat setengah jam sebelum meninggal, saya masih ketemu dengan dia, bicara sedikit dengan dia. Bagaimana Pak Yusak itu ngerawat sahabatnya. Sampai akhirnya waktu meninggal kami yang ikut nutup jet petinya. Dan sebagainya, antar sampai keluar dari rumah sakit dan kemudian dibawa ke airport dan naikkan pesawat dan kemudian ke Semarang. Jadi itu kalau dengan dia, kalau Anda diajak ngomong soal kematian, soal surga, jadi tiba-tiba tuh kematian jadi kayak barang guyonan. Iya. Tenagaku makin habis. Berhenti dulu. Terus kemudian apa yang dia buat? Mampir ke toko satu. Pinjem geraji. Kan Tuhan tidak melampaui kekuatanku. Kekuatanku makin turun, jadi salibku harus makin ringan. Dia geraji. Nah, ini pas dia jalan lagi. Yang pertama tidak berani, saudara. Dia ingin gergaji itu salib. Dia nggak berani, dia naik lagi. Sekian puluh meter, sekarang 100 meter lagi, makin nanjak, saudara. Makin berat. Orang kedua, pakai lagi ayat yang sama. Mampir lagi ke toko itu. Pinjam geraji mas. Dia gerajinya krek. Lagi. Dia terus naik lagi. Setiap sekian ratus meter. Dia nggak kuat. Dia geraji lagi. Makin lama makin canggih gerajinya. Geraji mesin. Tepat saudara. Sampai di ujung. Yang pertama sudah duluan. Ternyata di ujung itu apa? Jurang. Saudara. Tapi di antara tempat itu dengan tempat lain, jurang itu, dipisahkan tempat yang
bagusnya luar biasa. Jalannya dari emas. Semuanya indah luar biasa. Lalu kemudian dia berkata, malaikat, tolong aku. Angkat aku sampai ke sana. Malaikat bilang, tidak bisa. Engkau harus nyebrang sendiri. Caranya gimana? Gak ada tangganya. Malaikat berkata, salib yang kau pikul itu tangga. Jembatan untuk kemari. Terus dia naikkan salibnya. Dipakai jadi jembatan. Dan dia jalan. Dia lewat. Begitu lewat, hilang salibnya. Orang kedua nyusul dengan cepat. Salib tinggal pendek. Dia bisa lari, saudara. Dan dia teriak yang sama. Malaikat, naikkan jembatan. Aku ingin ke sana. Dia lihat temannya sudah senang bahagia di sana. Malaikat berkata, tidak ada. Engkau punya jembatan sendiri. Aku tidak punya. Salib yang engkau pikul adalah jembatannya. Pasang. Ya, pasang. Tinggal sepotong kayak nisan gini, saudara. Wah, nggak bisa. Dan akhirnya tidak bisa masuk ke sana. Jangan dipotong salibmu, saudara. Secanggih apapun yang engkau tahu. Jangan potong salibmu. Biarkan sampai selesai dengan tuntas. Amen. Kita berdoa sama-sama. Naikkan lagu ini. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu.